Captain Vincent kenapa sih dari tadi kok kayak negatif banget gitu, apa-apa semua yang saya omongin kayaknya penting ya gitu kayak. Omongan-omongan kayak gitu nggak penting. Oh my god, ini apaan sih? Astaga, kagak bener. Jadi sekali lagi seperti itu, saya akan cabut. Jadi kayak ini tujuannya kita hari itu ngapain sih sebenarnya? Kita cerita-cerita, tapi kok semuanya negatif banget gitu loh. Kita dorong aja masuk. Oke, saya udah bilang udah 3, ini udah lebih dari 3. Jadi mohon maaf. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, salam rotate kembali dengan Captain Vincent Raditya. Hari ini kembali saya ingin membuat konten prank ngerjain orang. Seperti yang kalian sudah ketahui, zaman dulu saya sering kali membuat konten-konten prank ngerjain orang guys. Yang tentunya videonya sering kali trending di sosial media guys. Hari ini kebetulan saya akan collab bersama seseorang motivator handal, yaitu Miss Mary Riana. Miss Mary Riana ini akan datang, kita akan bikin beberapa konten terlebih dahulu. Tapi yang tidak diketahui adalah ketika kita selesai membuat konten, saya akan mengajak dia untuk membuat konten prank. Dikerjain. Kita lihat sesabar apa, apakah dia bisa bertahan. Dengan mungkin saya akan mengajak dia untuk memotivasi, tapi setiap motivasinya akan saya patahkan. By the way, buat kalian semua yang baru di channel ini, jangan lupa langsung klik like-nya di sana. Saya tunggu ini sekarang, pencet like dan subscribe tentunya, aktifkan loncengnya. Dukung terus channel Captain Vincent ini supaya terus bisa berkembang tentunya. Nah, sekarang kita akan pause terlebih dahulu dan kita akan lanjut setelah kita syuting dengan Miss Mary. Oke? Baiklah guys, kita sudah selesai syuting sekarang. Saya mau mengajak Miss, bagaimana kalau kita terbangkan flight simulator? Wow, selalu senang dong kalau ke simulatornya Captain Vincent. Iya, kita kali ini terbangkan pesawat yang sedikit kecil. Itu Cessna. Oke. Serem nggak? Lihat. Saya pengen melihat bagaimana Miss Mary nanti terbangkan pesawat kalau bisa. Sementara itu juga mungkin ada sedikit motivasi boleh buat orang-orang. Kan Miss kan paling banyak motivasinya. boleh. Dengan senang hati. Oh, asal ada Captain Vincent, saya mau berani pasti. Oh siap. Yes. Siap ya. Silakan Miss. Di sini ya? Iya. Oke. Naik Miss. Seru banget. Gue jadi nggak tega nih. Silakan Miss, naik ke atas Mas. Ya. Ya, ini simulator Cessna kita. Hai. Gimana nih? Ya, silakan masuk Miss. Yuk. Oke. Wow, ini Silakan, baru nih, Miss. saya belum pernah ke simulator yang ini. Ini kiri ya? Iya, ke kiri. Oke. Nah, ini memang Bisa kayak- simulatornya memang kayak beneran. Oh. Diambil dari pesawat beneran dan dimensinya beneran nih. Loh, ini pesawat emang sekecil ini? Memang, kan pesawat Cessna yang saya terbang sama Limbat waktu itu kan pakai ini. Pesawat ini. Jadi kita akan terbangkan pesawat ini, kita simulasikan. Mungkin selagi kita terbang, kita juga berikan motivasi penting buat orang-orang di sana. Boleh. Iya. Saya jadi deg-degan loh, walaupun ini cuma simulator ya, tapi kerasanya seperti kayak lagi mau nerbangin pesawat bener. Iya. Jadi saya akan gimana? meminta Miss untuk terbangkan pesawat ini. Aha. Jadi Miss pegang aja di sini. Oke. Kaki taruh di bawah. Kita akan gas ya. Gas kiri kanan? Gasnya bukan di kaki, di sini. Oh. Nah, kakinya nggak usah diapa-apain, nanti saya Oke. kerjain kakinya, kita akan terbangin pesawat ini. Oke. Jadi kalau kecepatannya udah 50, baru kita tarik perlahan-lahan. Begitu dia sudah sampai 50, tarik pelan-pelan. Yuk, tarik Ya? dikit-dikit. Nah, Tarik. udah dorong dikit. Wow. Dorong dikit, kurangin. Segini? Jadi beda kayak bawa mobil. Dorong lagi, dorong. Belok ke kanan, belok ke kanan. Ini, wow. Serem juga. Memang kalau belum biasa kaget juga. Iya. Sama kayak nyetir mobil itu kalau lagi di tanjakan gitu, pas kita naik kan kecepatannya turun. Oke. Makanya cara kita dapat kecepatannya itu didorong lagi. Nah, coba kita lihat Miss Mary bisa nggak ya? Pengalaman pertama terbang Iya. ini? Pengalaman pertama. Iya. Gimana Miss rasanya menerbangkan pesawat ini? Seru. Kayak main game sebenarnya, Iya. tapi sebenarnya nggak segampang itu. Iya, begitulah. Sekarang saya nyetir. Oke. Oke Miss, I have control. Yes. Kan banyak orang sebenarnya yang membutuhkan cerita-cerita inspirasi gitu loh. Kita kalau misalnya kehidupan ini mesti kayak gimana. Miss Mary kan terkenal memberikan pesan-pesan hidup yang baik.
gitu loh. Yes. Kira-kira mungkin di channel saya biar orang juga bisa ikut kena motivasinya juga gimana caranya. Aduh, ini sebenarnya salah satu mitos ya, bukan mitos sih, maksudnya banyak orang tuh selalu kayaknya seakan-akan kayak saya punya jawaban atas segalanya. Itu salah banget sih. Maksudnya hidup itu kan kita yang jalanin, kita sendiri yang tahu. Satu hal yang saya selalu bilang itu, mama selalu bilang ke saya, bahwa hidup itu adalah sebuah perjuangan yang harus kita menangkan. Hidup itu tantangan yang harus kita hadapi, hidup itu anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Kan nggak akan ada satu orang pun yang akan tahu kita akan hidup sampai kapan gitu kan. Hari demi hari terus berganti, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Jadi apa yang kamu lakukan hari ini itu sangat penting untuk masa depan kamu. Tapi itu penting, Miss? Penting dong. Penting dong, hidup itu kan penting. Terus Miss, kalau boleh saya tahu, buat orang-orang yang mungkin baru jatuh gitu, biar dia bisa sukses lagi itu gimana? Gampang. Gimana? Ya bangkit lagi. Emang mau jatuh selamanya? Emangnya gampang ya? Hah? Gampang kalau dia memiliki kemauan. Kalau nggak punya kemauan gimana, Miss? Kalau nggak punya kemauan, mana bisa? Mana ada orang yang bisa membantu mengubah hidup kamu. Ini juga banyak orang suka bilang, Miss Mary tolong ubah hidup saya nggak akan bisa mengubah hidup kamu. Yang bisa mengubah hidup kamu adalah diri kamu sendiri. Emangnya semuanya bisa pasti kena, bisa berhasil ya? Bisa dong. Kalau dia yakin dia bisa, dia bisa. Kalau dia nggak yakin, kalau dia yakin dia nggak bisa, ya dia nggak bisa. Nah, selama ini Miss, dari semua orang yang sudah konsultasi ke Miss ini, dia itu selalu kebanyakan terbantu nggak sih? Konsultasi ya, emang kayak saya kayak dokter gitu ya? Mirip. Ya bersyukur, maksudnya at least dari yang saya tahu banyak banget, at least mereka tuh suka share ceritanya mereka. Jadi setelah mereka baca bukunya, atau mungkin setelah mereka datang ke seminarnya, atau mungkin setelah mereka nonton video-videonya, at least membuat mereka lebih baik lagi gitu. Bahkan waktu itu saya kadang-kadang saya terharu banget sih dengar cerita-cerita dari mereka. Maksudnya ada yang awalnya tuh bisu, sama sekali nggak bisa ngomong, terus abis itu bisa ngomong. Terakhir kali ketemu sama saya, akhirnya dia bisa ngomong, dia bisa berterima kasih, dan dia nunjukin foto lamanya. Tau nggak sih, waktu itu saya ketemu Miss Mary, di foto ini tuh saya nggak bisa ngomong, saya ngomong sama Miss Mary itu pakai tulisan tangan. Sekarang saya bisa ngomong karena saya baca bukunya Miss Mary. Di situ saya punya semangat lagi untuk bangkit, untuk hidup, untuk berjuang, dan akhirnya bisa berhasil. Jadi hal-hal seperti itu sih yang bikin saya sendiri juga semangat. Berarti buat semua orang itu penting ya? Penting kalau mereka anggap itu penting. Kemungkinan besar orang-orang dengar suara Miss Mary, semua orang pada bisa semua, langsung bisa sukses, bisa hebat gitu ya? Enggak juga sih. Udah pasti ya? Enggak juga, ada juga, kan saya selalu bilang, ada juga orang yang datang ke seminar yang sama, tempatnya sama, pembicaranya sama, materinya sama, tapi kok hasilnya beda. Tergantung, kalau dia tidak menggunakan apa yang sudah dibagikan, dia nggak akan mungkin bisa berguna. Nah, bicara pesan-pesan nih, kalau orang-orang di sana yang kira-kira lagi putus cinta, ada pesan-pesan apa ini Miss yang bisa disampaikan ini? Tergantung umurnya sih kayaknya. Karena kadang-kadang ada anak muda kayak masih baru SD, terus dia udah bilang, Miss Mary saya putus cinta. Aduh, bagi saya SD itu belum waktunya sebenarnya mengenal tentang cinta. Dan kalaupun dia ngomong tentang cinta, itu mungkin sebenarnya baru kayak cinta monyet, perasaan suka, bukan yang bener-bener the real love. Ya tergantung usianya sih gitu. Tapi buat semuanya yang pernah putus cinta, ya move on aja sih. Kalau misalnya memang itu bukan jodoh kamu, ya it's okay, relakan. Tapi kalau misalnya itu memang sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk kamu, ya kamu bisa perjuangkan, dan pada akhirnya itu pasti akan buat kamu. Alah, kayak gitu. Kayaknya nggak penting deh anak kecil deh. Ya itu tadi saya bilang, kadang-kadang kalau anak terlalu kecil udah ngomongin tentang cinta-cinta, ya memang bener, nggak penting juga sih. SD, SMP, ya yang penting itu belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ngecewain orang tua. Jangan sampai orang tua udah bayar sekolah mahal-mahal, tapi kamu malah sia-siakan. Jadi pentingnya apa dong? Menurut saya, yang penting tuh ya orang tuanya sih, bagaimana dia mengajar dan mendidik anak-anaknya dia, khususnya di masa-masa usia situ ya. Jadi itu penting ya? Yang mana? Percaya dengan sungguh-sungguh itu penting? Oh iya dong, iya. Saya jadi bingung loh, ini tadi ngomonginnya penting nggak penting? Iya, soalnya saya rasa itu motivasi itu kita dengerin kayak gitu kayaknya nggak perlu, nggak penting kayaknya. Menurut saya loh. Ya ada benernya juga sih. Maksudnya kadang nggak semuanya bisa diobati dengan motivasi. Saya rasa kalau dengar-dengar cuman orang cuap-cuap kayak gitu, itu kayaknya nggak ada gunanya. Iya, setuju sih, setuju. Kan hidup tidak semudah kata Mary Riana. Memang bener. Nggak perlu dengerin orang lah. Gitu ya. Hidup emang tidak mudah, makanya kata Mary Riana harus dijalani dengan sungguh-sungguh gitu. Siapa bilang hidup itu mudah? Anyway,
Captain Vincent kenapa sih kok negatif banget kayaknya hari ini? Ya nggak apa-apa, saya cuma penasaran aja. Seberapa penting kayak misalnya dengerin orang ngomong-ngomong nggak jelas gitu. Kalau ngomong nggak jelas ya emang nggak penting juga sih untuk didengerin. Tapi kalau itu berguna dan memang bisa digunakan dan bisa bermanfaat, ya nggak ada salahnya. By the way, ini talk show macam apa sih? Captain Vincent biasanya nggak senegatif ini deh. Bukan negatif, ini saya punya pemikiran berbeda. Gila. Mungkin kali ini saatnya kita nggak perlu dengerin omongan-omongan orang, itu nggak penting. Apalagi cuman motivasi, inspirasi, saya nggak tahu. Captain Vincent kenapa sih dari tadi kayak negatif banget gitu, apa-apa semua yang saya omongin kayaknya penting ya, emang penting ya gitu kayak. Ini saya mau Ben banget membuka gitu. pikiran ya, mungkin buat orang di sana itu bahwa ya kita harus percaya pada diri kita sendiri, nggak perlu dengar kata orang, nggak perlu dengerin mau motivasi, inspirasi, konspirasi, Halusinasi. nah itu. Iya kan? Iya, setuju sih, maksudnya ya sebenarnya nggak perlu. Cuma kalau misalnya itu membantu, ya why not? Omongan-omongan kayak gitu nggak penting. Oh my god! Oh my god! Ini apaan sih? Astaga, kaget beneran. Jangan bercanda gitu dong. Kaget beneran loh ini. Serius. Ya ini saya bukan apa-apa sedikit karena ngomongan-ngomongan nggak penting itu masuk ke dalam, apalagi yang hoax, yang model inspirasi, konspirasi, semua itu nggak penting. Setuju. Tapi kayak gitu juga jangan dibicarain gitu dong. Saya tuh sebenarnya paling nggak suka ketinggian. Terus walaupun ini cuma simulator doang ya, cuma itu tadi cukup mengagetkan saya beneran. Serius. Untung jantung saya masih oke. Jadi kayak ini tujuannya kita hari itu ngapain sih sebenarnya? Maksudnya kan tadi katanya mau ngobrol-ngobrol. Tadi kita cerita-cerita, tapi kok kayaknya semuanya negatif banget gitu loh. Kita dorong aja masuk-masuk. Dua kali. No, Cap. Please. Maksudnya, I think you have to respect me. Saya tuh orangnya nggak suka ketinggian. Dan saya udah bilang berkali-kali saya nggak suka ketinggian walaupun itu cuma simulator. Tapi itu lumayan bakalan nginget banget gitu ke hati dan pikiran saya. Ya, jadi bisa nggak sih kita serius? Maksudnya kan saya pikir ini kan positif ya, konten positif. Saya pikir saya selalu kalau dengar sama Captain Vincent tuh kita ngomongin hal yang positif. Cuma hari ini tadi setiap kali saya ngomong Nusuk itu jadinya. Sekali lagi seperti itu, saya akan cabut. Nggak benar, karena saya nggak suka ketinggian. Jadi sebenarnya buat saya tuh udah butuh waktu banyak banget, lama banget untuk mengalahkan rasa ketakutan saya terhadap ketinggian. Apalagi pesawat kecil. Saya paling nggak suka naik pesawat kecil, baling-baling tempat tinggi seperti ini. Jadi kok kayak gini bisa seperti itu, walaupun itu cuma bercandaan ya. Tapi it really bothers me. I don't like it. I really don't like it. Jadi penting atau enggak sih? Apa penting atau enggak penting apanya? Ini penting atau enggak mendengarkan informasi dari orang, inspirasi dari orang? Ya terserah, penting nggak penting itu terserah kamu. Kamu punya pilihan. Kamu punya pilihan mau mendengarkan siapa, mau mendengarkan apa. Kamu punya pilihan yang kamu dengar itu mau ditindaklanjuti kah, mau digunakan kah, mau dibuang kah, mau diapain kah, terserah. Tapi setiap pilihan itu punya konsekuensi. Jadi terserah. Ini yang saya selalu bilang ya, pokoknya jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan siapapun atas kegagalan kamu. Semua ini omongan seperti ini tuh nggak penting. Ya kalau Captain Vincent pikir nggak penting ya mungkin udah udah. Iya, ini menurut saya, dan itu nggak penting. Dengar motivasi apa nih, saya ulang lagi, udah ke 10 kali saya ngomong, saya juga nggak ngerti deh. Setuju, dengerin itu nggak penting. Yang lebih penting ya apa yang kamu lakukan dalam hidup kamu. Dengerin motivasi nggak akan mengubah hidup kamu. Tapi apa yang kamu lakukan dari apa yang sudah kamu dengar itu yang akan mengubah hidup Terus kamu. kenapa didengar terus? Tuh, yang suruh denger siapa? Kan kamu punya pilihan. Kamu punya pilihan mau dengerin saya, kamu punya pilihan untuk nonton channel ini, kamu punya pilihan untuk terus menonton yang saya sekarang lagi obrolin sama Captain Vincent ini, ya bebas. Nah, jadi penting nggak penting terserah lah pokoknya. Jadi ini saya juga bingung sih kenapa saya ada di sini. Harusnya saya pikirin positif, tapi dari tadi kayaknya negatif terus semuanya. Maksudnya kan kita selalu bikin konten yang positif, kita selalu bikin konten yang bermanfaat. Berisik dari tadi deh. No. Oke, saya udah bilang udah 3, ini udah lebih dari 3. Jadi mohon maaf, I really don't like it. Jadi saya mau cabut aja. Oke? Jadi ini gimana nih? Gimana nih cara keluarnya? Mundur. Cobain cari aja. Mundur. Tadi kan berarti kan harusnya keluar dong. Nggak tahu. Loh,
Gimana sih? Bisa masukin nggak bisa keluarin? Ya sendirilah, carilah. Masa nggak bisa ketemu? Kapten Vincent keluar duluan dong. Kalau Kapten Vincent di sini, ya saya nggak bakal Di bisa sana juga keluar. bisa. Lo nggak bisa dong. Lo tadi saya masuk duluan. Kursi itu ini juga keluar. bisa Loh, dimundurin. gimana caranya mundurinnya? Gimana? Kan rusak lagi nih. Kan saya suruh ganti loh. Ya Kapten Vincent keluar dong. Kalau nggak saya gimana mungkin bisa keluar. Tadi kan Nggak saya bisa, masuk duluan. kalau bisa di sana. Nggak mungkin. Lo tadi kan gimana bisa digeser-geser? Bisa, kursi bisa digeser, cari aja informasinya sendiri. Hah? Informasi gimana? Ntar rusak lagi saya suruh ganti. Yang mana ini? Udah saya tunggu aja di diem aja. Saya kecewa banget sih. Maksudnya saya nggak nyangka Kapten Vincent senegatif itu. Ya udah, kalau misalnya Kapten Vincent nggak mau keluar ya udah saya tunggu aja sampai Kapten Vincent sadar, Kapten Vincent mau keluar, baru nanti saya keluar. Terserah Kapten Vincent mau lucu-lucu, mau nggak jelas, mau melakukan hal yang nggak penting, terserah. Ini kan channelnya Kapten Vincent juga. Nah, saya tuh jarang banget kecewa, tapi kayak gini saya tuh kecewa banget karena dari tadi tuh kita ngomongin hal-hal yang tadinya saya pikir positif, tuh kan udah gitu. Ya, kenapa? Ambil ini. Ambil apa? Ini malah nyuruh-nyuruh lagi. Tadi saya lagi ngomong, saya bilang saya kecewa banget hari ini. Berisik. Ambil. Ambil apa? Itu loh. Handphone. Iya, silakan. Diambil. Katanya mau keluar. Kalau kamu mau keluar dari kursi, ambil dari sana. Cek Apa? itu Yang instruksinya mana? itu. Ada HP di sana. Ini. Reng! Luar biasa! Ini gambar videonya, gambar aja gambar dari Google ya. Jadi bener kan? Harusnya Kapten Vincent tuh nggak senegatif ini kan? Iya, maaf, Miss. Astaga, jadi kalian semua tahu nih ngeprank nih. Kalian, itu dari timnya Kapten Vincent, ngasih Iya. tau ke timnya saya. Tapi nggak kasih ke saya. Mohon maaf, Miss. biasa. Jangan marah ya, sorry. Ini different side of me. Saya dari tadi juga ada takut. Saya takut dihujat. Iya, soalnya saya kasar. Saya kan nggak pernah kasar itu. Oh, enggak lah. Justru makanya dari tadi saya jadi nggak jelas Menguji gitu kesabaran. loh. Maksudnya saya sih sabar aja kalau jawab pertanyaan. Cuma kayak kasihan gitu loh. Maksudnya kita bikin konten yang nggak penting nanti. Udah mau gitu. ketawa, saya bener-bener tadi, wah ini konten nggak ada faedahnya. Saya udah ketawa itu, tapi saya tahan. Jadi kalau gitu saya tanya nih, motivasi itu penting nggak jadi? Penting, Miss. Bisa Penting, tanpa motivasi kalau orang lagi down itu ya susah. gitu ya. Kalau gitu saya yang bilang motivasi itu nggak penting. Loh, kok gitu? Lah iya, saya udah bilang itu nggak penting. Yang penting itu sebenarnya apa yang kamu lakukan dalam hidup kamu. Motivasi itu kan cuma membantu kamu untuk mengumpulkan kembali energi, mengingatkan. Jadi itu. Ya udah, semoga konten yang kita buat hari ini Harusnya berguna berfaedah ya. lah. Iya, harusnya berfaedah. Soalnya mereka sudah jelas lah bahwa mereka ini harus mendengarkan motivasi. Dengerin channelnya Miss Mary Riana tentunya. Iya betul. Tapi saya bilang, ini serius, saya nggak bohong, nggak bercanda, bukan prank. Tapi saya bilang semua hal yang saya bagikan itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kalau nggak tidak dilakukan, digunakan. iya. Nah itu. Jadi semoga bermanfaat ya. Iya. Jadi keluarkan saya dari tempat ini sekarang juga. Iya, Miss, sekarang saya mendaratkan dulu pesawatnya nih. Iya. Terima kasih buat kalian semua tentunya. Thank you, makasih juga udah diundang di sini. Ada pesan ketinggalan kan? Mana? Oh, ini buat kalian semua. Kalau kalian ingin mencari toko buku online yang terpercaya, paling lengkap dan paling komplit, ada di Tokopedia. Saya akan berikan link di bawah description box di bawah video ini untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam rote. Hey guys, buat kalian semua yang bercita-cita untuk menjadi seorang pilot, tidak ada kata terlambat. Kapanpun, dimanapun, kalau kalian interest, bergabunglah dengan Eagle Air Indonesia. Sekolah pilot dengan harga terjangkau untuk menjadikan kalian semua pilot. Langsung aja hubungi eagleairindonesia.com atau nomor WA yang tertera di layar kaca Anda. Oke guys, ditunggu ya. Semoga cita-cita Anda dapat segera tercapai.